polisi menangkap buron kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Tersangka Taufik Hidayat digelandang ke Mapolda Jawa Barat usai ditangkap di wilayah Majalaya. Taufik ditetapkan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan kekasihnya selama 3 tahun hingga korban mengalami luka serius dan kerusakan sejumlah organ tubuh. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Sementara itu, setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan saat ini sudah mulai membaik. Luka-luka yang ada di tubuh korban sudah dibersihkan dan mulai bisa berkomunikasi. Pemulihan psikis dan fisik korban menjadi prioritas utama tim dokter saat ini. Sejumlah dokter dilibatkan, mulai dari dokter mata, dokter penyakit dalam, dan dokter bedah plastik. Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali. Yang pasti adalah kesehatan umumnya, dan juga kemarin luka-lukanya juga sudah dilaksanakan pembersihan, diberi demang, lalu juga kita secara komprehensif kesehatannya kita perbaiki semua. Lokasi kamar kos ini diduga menjadi lokasi terakhir tersangka melakukan penyengapan dan penganiayaan terhadap korban. Di tempat ini tersangka dan korban sudah menetap selama 3 bulan atau sejak Maret lalu. Tersangka dikenal tertutup dan mengaku korban adalah istrinya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menganalisa bagaimana korban bisa bertahun-tahun disekap dan tidak ketahuan. Tentu ada 2 skenario ya, bahwa total devotion dari korban itu akibat dari tekanan, akibat dari opresi. Tapi ada juga kemungkinan karena sang korban itu memang sudah betul-betul menyerahkan dirinya pada pelaku, karena tadi awalnya begitu mencintai, terpukau dengan janji-janji, bahkan kemudian sampai seterusnya itu tetap memandang atau melihat pria tersebut, pelaku tersebut sebagai pujaan hati. Jadi ada kemungkinan itu terjadi. Tentu saja mana yang benar kita nggak tahu ya. Nah, maka kemudian ketika sang pelaku ini lalu melakukan kekerasan pun bukan dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip jahat, tapi dianggap sebagai bagian dari tanda kesetiaan dirinya kepada sang pelaku. Makanya kemudian lalu bisa bertahan sampai 3 tahun begitu. Polisi akan mengungkap motif pelaku tega menganiaya korban dan menyekapnya bertahun-tahun, di mana luka berat hingga kesulitan berbicara harus dialami korban. Tim Liputan Kompas TV. Dari kacamata ilmu kriminologi, apa motif pelaku yang tega melakukan penganiayaan berat kepada korban? Bahkan korban bisa bertahun-tahun disekap. Saat ini sudah bersama dengan kami, Saudara, kuasa hukum keluarga korban Gumilar Tria Saputra dan juga kriminolog Hanifah Hasnah. Selamat pagi Mbak Hanifah, Mas Gumilar, apa kabar?
Selamat pagi Mbak Nanda, Selamat pagi, Pak Gumilar. selamat pagi Mbak. Alhamdulillah dalam kondisi baik nih. Alhamdulillah. Mas Gumilar, untuk saat ini kondisi korban sampai dengan pagi ini seperti apa? Perawatan apa saja yang sudah dilakukan kepada korban? Ya, terima kasih Mbak. Sebagaimana memang yang diberitakan tadi sebelumnya bahwa betul-betul perawatan yang didapatkan oleh pihak korban itu sangat intensif dari pihak rumah sakit, sehingga progresnya pun sangat signifikan, kenaikan dari awal datang sampai hari ini itu progres kemajuan ke arah yang lebih baiknya sangat signifikan, Mbak. Oke. Selain dengan perawatan fisik, ada juga mungkin pendampingan psikologis tentunya? Jelas ada konseling, hanya saja memang waktunya itu sangat disesuaikan dengan perawatan fisiknya terlebih dahulu. Karena memang dua hal fokus utama yang saat ini didapatkan oleh pihak korban, selain dari pengobatan fisiknya pun ada konseling secara psikis. Nah itu manajemen waktunya itu diatur oleh pihak rumah sakit, Mbak. Oke. Mas Gumilar mewakili keluarga korban tentunya di sini, setelah tersangka akhirnya bisa ditangkap setelah beberapa hari dalam pencarian, bagaimana respons dari keluarga? Yang jelas pasti shock ya, pasti shock, emosi, ingin meluapkan emosi itu, tapi yang jelas setelah diterima dengan akal yang sehat, dengan emosi yang lebih stabil, ya, itu dari pihak keluarga akhirnya bersyukur dan lega setelah tersangka ini diamankan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Sangat lega karena titik awal supaya perkara ini bisa lebih jelas dan terbongkar itu bisa secepatnya lebih terang benderang, Mbak. Oke. Terkait dengan yang paling dinantikan adalah kan sebenarnya menggali motif apa pelaku melakukan hal keji ini kepada korban. Apalagi informasinya Mas Gumilar, tolong diluruskan, informasinya juga ini kan pelaku menguras harta dari korban, benar demikian? Ya, di beberapa keterangan memang ada beberapa harta dari korban pun yang seolah-olah dipinjam, lalu dikuasai, lalu dijual oleh pihak tersangka. Tetapi apa saja yang memang barang-barang itu memang sempat dijual, itu memang nanti harus didalami lagi oleh penyidik. Oke, Mbak Hanifah, selama bertahun-tahun pelaku melakukan penyekapan, penganiayaan kepada korban, disertai dengan tadi penganiayaan yang saya katakan cukup berat. Dan kalau Anda melihat dari kacamata kriminologi, sebenarnya apakah motif ini memang didasari oleh motif ekonomi saja? Atau ada hal lain, Mbak Hanifah? Oke, baik. Kalau saya melihat motif ekonomi ini masih sumir ya, karena belum terjawab semuanya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Gumilar. Tapi bahwa motif itu biasanya tidak tunggal. Kalau kita lihat yang sekarang ini, motif yang paling jelas adalah motif untuk menguasai. Jadi ada dominasi patriarki yang berlebihan, di mana coercive control itu sangat-sangat besar dalam kasus ini. Jadi dia tidak hanya ingin menguasai korban, tidak hanya ingin menguasai hartanya. Bisa jadi harta itu hanya digunakan oleh pelaku untuk mengikat korban, sehingga korban menjadi semakin ketakutan untuk melarikan diri dari pelaku tersebut. Karena si korban itu biasanya akan menunggu-nunggu kapan saat harta itu akan dikembalikan. Walaupun seperti yang Mas Gumilar tadi sampaikan, itu tetap harus disampaikan atau dijelaskan oleh para penyidik terkait dengan faktor ekonomi ini sebagai motif pendamping. Begitu Mbak Nanda. Oke, begini Mbak Hanifah, pada saat kemarin proses penangkapan yang menjadi perhatian dari masyarakat ataupun netizen di media sosial adalah bagaimana gestur pelaku ketika dibawa oleh polisi ke Polda Jawa Barat begitu. Terlihat begitu tenang, bahkan melemparkan senyuman ke wartawan. Kalau dari Anda sendiri melihat sejauh ini sebenarnya apa yang terjadi kepada pelaku? Sehingga pelaku kok tampaknya seperti yang tadi saya sambung lagi, ingin menguasai dalam tanda kutip korban ini.
Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau pelaku yang sudah melakukan kejahatan sekian lama, berarti ini kan pelaku yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ada beberapa pertanyaan terkait kondisi mental dalam kejahatan. Ketika kita ngomongin tentang kondisi mental, ada orang yang kondisi mentalnya tidak baik, dia melakukan kejahatan, kondisi mentalnya buruk, dia tidak melakukan kejahatan. Tapi ada orang yang kondisi mentalnya itu baik-baik saja, tapi dia tetap melakukan kejahatan. Dengan 3 ciri. Yang pertama, dilakukan secara berulang, dilakukan secara sadar, dan dia tahu benar dan salah. Ketika proses kejahatan ini dilakukan selama 3 tahun, artinya dia sudah melakukan dengan cara yang sadar dan dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setidaknya dia mengetahui konsekuensi yang akan hadir sekian tahun setelahnya. Nah, kalau menurut saya, ketika dia merasa tenang, karena dia sudah mengetahui dari awal dia menyerahkan korbannya kepada pihak kos dan pihak rumah sakit, sebetulnya dia sangat-sangat paham bahwa kondisi ini kapanpun akan terjadi. Dengan dia ditangkap, dengan dia harus mempertanggungjawabkan, ini yang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Karena persiapannya sudah luar biasa, dengan dia melakukan penyekapan, penganiayaan, lalu memanipulasi komunikasi dengan keluarga. Artinya selama ini dia sudah sangat-sangat sadar untuk mempersiapkan ini semua. Oke, berarti kalau melihat dari pola-pola yang dilakukan oleh pelaku, Mbak Hanifah mengartikan ini bukan sesuatu pola yang umum dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ya, benar sekali. Karena biasanya pola-pola kejahatan yang terjadi dalam interaksi intim hubungan antara suami istri atau hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu biasanya dalam jangka pendek, biasanya karena stimulus tertentu, emosi sesaat, atau hal-hal lain dalam situasi-situasi tertentu. Dan biasanya impulsif gitu. Tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, ini berarti kan ada sesuatu terkait, entahlah terkait karena pelaku ini memiliki kepribadian yang agresif gitu ya, terkait dengan pengasuhan atau terkait dengan lingkungan saat ini, atau ada hal-hal yang perlu diperiksakan atau diperiksa secara medis oleh psikiater atau psikolog. Oke. Kita mau bergeser ke Mas Gumilar. Kalau misalkan mendengar pernyataan tadi dari Mbak Hanifah, kita kilas balik lagi, Mas Gumilar. Sebenarnya pada saat sebelum akhirnya korban bisa dibawa ke rumah sakit dalam perawatan yang intensif saat ini, sebenarnya pada saat itu bagaimana korban bisa berhasil ditemukan? Yang informasinya penjaga kos sendiri yang membawa korban ke rumah sakit. Betul sekali, Mbak. Walaupun memang selama berada di bawah kekuasaan dari si tersangka, itu dari korban pun ingin pergi melarikan diri, hanya saja memang sangat susah karena awal yang menjadi target untuk dianiaya oleh tersangka itu matanya dulu, sehingga kan ada keterbatasan pada saat matanya memang agak kurang jelas untuk melihat, jadi untuk kabur pun agak susah begitu. Ditambah setelah kejadian seperti ini memang sempat dibawa oleh penjaga kos, terus di IGD pun di sana ada beberapa percekcokan ya dengan orang yang menjaga kos itu yang sudah membantu. Nah, akhirnya semuanya bisa terbongkar sampai sekarang, Mbak. Oke. Informasinya juga pelaku melakukan pengancaman kepada penjaga kos begitu. Benar demikian, Mas Gumilar? Betul. Oke. Ancamannya seperti apa sih, Mas Gumilar? Bagaimana, Mbak? Mohon maaf, kurang jelas. Ancaman pelaku terhadap penjaga kos pada saat itu seperti apa? Halo, Mbak. Mas Gumilar, bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak. Oke, tampaknya kita akan bertanyakan lagi kepada keluarga korban, tapi saya mau ke Mbak Hanifah lebih dulu. Mbak Hanifah, kalau melihat dari kasus-kasus yang pernah ada, apa sebenarnya motif tindak kejahatan berupa penyekapan dan penganiayaan ini, dan pemicunya apa sih, Mbak?
Ya, kalau kita lihat motifnya seperti yang sampaikan di awal, itu ada dominasi dan koersif kontrol. Jadi seseorang ingin mengontrol orang lain. Jadi kalau kita melihat kenapa sih harus dianiaya sampai sedemikian rupa, kenapa tidak maaf ya, kenapa tidak menghilangkan nyawanya saja? Karena sebetulnya kepuasan dari pelaku adalah untuk menguasai kehidupan dari korban itu sendiri. Jadi korban itu diharapkan meminta-minta, memohon-mohon gitu ya. Terus dia mengalami disensitisasi. Ketika hari ini dia menganiaya dalam bentuk A, besok dia tidak akan puas dengan hasil dari penganiayaan dalam bentuk A itu. Maka naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi dia mengalami eskalasi dalam melakukan penganiayaan tersebut. Dan ini kan dalam kondisi hubungan yang kriminogenik. Padahal kriminogeniknya ini tidak dari awal. Makanya banyak masyarakat yang bertanya, kenapa tidak segera melarikan diri ketika mengetahui pasangan tidak baik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala tadi di depan, bahwa di awalnya orang-orang yang manipulatif itu akan menunjukkan green flag dirinya gitu ya, sehingga pasangan akan menerima dengan senang hati, dengan cintanya, kemudian akan melakukan eskalasi penganiayaan sampai melakukan penguasaan terhadap korban, sehingga korban sudah tidak bisa melarikan diri sesuai dengan yang disampaikan Mas Gumilar tadi, menghilangkan pandangannya sehingga dia kesulitan untuk melakukan untuk melakukan melarikan diri gitu ya. Padahal secara naluri seseorang yang mengalami ketakutan atau seseorang yang mengalami hal-hal tertentu terkait dengan keamanan dirinya, dia pasti akan melarikan diri. Tapi pelaku sangat-sangat mengetahui bagaimana cara melumpuhkan korban sehingga dia Oke, saya tangkap poin Mbak Hanifah. dalam Tapi penguasaannya. kalau misalkan Anda tadi bilang ini adalah bentuk coercive control, berarti puncaknya apa, Mbak Hanifah? Apalagi kan tadi Mbak sampaikan bahwa sebenarnya tuh pelaku menyadari bahwa suatu saat kondisi seperti ini mungkin bisa saja terjadi atau bahkan terjadi. Iya, ya dia menikmati hari per hari dengan dia bisa menguasai korban seperti ini, walaupun pada saat tertentu dia juga memahami pula bahwa ada konsekuensi di balik ini. Nah, konsekuensi ini yang mungkin tidak dipersiapkan oleh korban, hanya diketahui saja atau dalam pikirannya saja gitu. Karena pada dasarnya ujung dari perilakunya dia adalah tindak kriminal yang melanggar undang-undang. Jadi ada kondisi-kondisi yang dia lalaikan karena dia hanya melampiaskan nafsunya. Dia hanya menginginkan kepuasannya itu terpenuhi dari dia menganiaya si tawanannya tadi itu. Oke. Kalau dari kuasa hukum keluarga korban, berarti tersangka saat ini sudah ditahan dan juga ditangkap. Apakah memang dari keluarga korban menyiapkan sejumlah saksi saat ini untuk bisa melanjutkan kasus? Ya, Mbak. Bagaimana jelas suara saya, Mbak? Jelas suara Mas Gumilar. Mas Gumilar, saya ulangi pertanyaan saya. Untuk saat ini setelah tersangka ditangkap, dari pihak kuasa hukum keluarga korban, apakah sudah menyiapkan sejumlah saksi? Ya, kalau untuk proses pembuktian, beban pembuktian di perkara pidana itu ada di tangan penyidik dan penuntut umum. Apalagi kami selaku orang yang memang berkepentingan terhadap proses pembuktian tersebut pasti akan mendukung penuh apa yang diminta. Hanya saja apa sih yang diminta oleh penyidik, nanti kita lihat proses pengembangan dari penyidikan itu sendiri, Mbak. Oke, kalau kita bertanya dari keluarga korban untuk saat ini kuasa hukumnya pasal apa yang kiranya dinilai relevan untuk bisa menjerat pelaku dengan hukuman semaksimal mungkin? Mas Gumilar. Yang jelas begini, kalau dari segi hukum pasti seseorang itu wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau di dalam segi pidana itu seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya, kan gitu. Nah, sesuai dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan kepada kami pihak keluarga, yang awalnya memang dari pihak keluarga itu hanya menyertakan pasal penganiayaan saja, ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dulu dan yang sekarang hasil penyelidikan terus dinaikkan ke penyidikan di SP2HP tersebut, itu ada beberapa tambahan pasal. Dari mulai penyekapan,
dari mulai perampasan kemerdekaan termasuk ke penganiayaan. Kami sih sangat berharap ada pasal-pasal lain yang memang bisa sesuai dengan unsur motif yang memang dilakukan oleh pihak tersangka itu sendiri. Sehingga proses pendalaman keterangan yang akan dilakukan oleh pihak penyidik, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik, Mbak. Oke, tentunya kita nantikan karena informasinya akan ada press conference yang akan disampaikan oleh Polda Jawa Barat nanti siang. Tapi kita ke Mbak Hanifah lagi, terkait dengan apa yang menimpa korban yang dilakukan oleh pelaku selama 3 tahun ini. Bisakah dicirikan sebenarnya pelaku kejahatan yang melakukan tindakan seperti penyekapan dan juga penganiayaan, Mbak Hanifah? Oke, baik. Sebetulnya tidak ada profil tunggal karena tidak ada satu tipe pelaku yang pasti gitu lah dalam setiap kejahatan. Tapi dari berbagai penelitian, pelaku yang melakukan kontrol dan kekerasan yang berkepanjangan dalam hal ini sampai 3 tahun itu sering menunjukkan beberapa karakteristik pelaku. Yang pertama biasanya memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mengontrol seseorang. Ini baik di maupun lain. Kemudian sulit menerima penolakan. Nah, sulit menerima penolakan ini juga kita harus lihat ke belakang gitu ya. Bagaimana pengasuhannya selama ini? Apakah orang tuanya selalu menolak sesuatu atau keinginannya, atau selalu merendahkan, atau melakukan kekerasan untuk menerima orang tersebut gitu ya. Terus biasanya cenderung manipulatif. Ini juga sudah bisa kita lihat dari awal perkenalan sampai akhir dia ditemukan. Terus biasanya selalu mengisolasi korban karena dia mengharapkan bahwa korban ini bisa dikuasai secara menyeluruh. Kalau bahasanya Mas Gumilar tadi, merampas kemerdekaannya gitu ya. Lalu yang terakhir adalah dia selalu menggunakan ancaman, intimidasi, dan ketakutan sebagai alat untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini semuanya sudah ada dalam orang-orang yang berkonsep coercive control tadi dalam melakukan kejahatannya. Tapi yang paling penting dipahami adalah karakteristik ini tidak sama dengan diagnosa gangguan mental. Tapi ini kalau menurut ilmu kriminologi ini benar-benar murni bahwa perilakunya adalah perilaku kriminal yang merugikan seseorang dan ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku seperti yang disampaikan oleh Mas Gumilar. Oke. Mbak Hanifah, untuk saat ini pemirsa Kompas TV tentunya untuk kaum perempuan, imbauan apa yang bisa disampaikan dan juga agar harapannya ke depan kasus serupa tidak terjadi dan juga melanda perempuan-perempuan lainnya di Indonesia? Oke, baik. Jadi sebetulnya perkenalan di awal itu memang sangat-sangat menentukan. Tapi kita tetap harus menyampaikan hubungan dekat ini kepada orang-orang terdekat kita pula, terutama terhadap keluarga. Karena bagaimanapun juga yang namanya awal dari perkenalan itu adalah menunjukkan hal-hal yang manis. Makanya perlu ada konflik. Ketika ada konflik itu biasanya orang akan keluar sifat-sifat aslinya. Bagaimana cara dia mencari solusi, bagaimana cara dia itu berhubungan dalam konflik tersebut. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harus kita catat gitu ya. Lalu yang perlu lagi untuk memberikan keselamatan sebetulnya, mendukung keselamatan sebetulnya adalah orang di sekitar. Kalau kita dari awal dalam hubungan itu sudah diisolasi, tidak boleh berhubungan dengan orang lain, tidak boleh menyampaikan hubungan ini kepada orang lain, berarti itu red flag dalam sebuah hubungan. Karena pada dasarnya korban itu ingin meminta tolong tetapi tidak sanggup, tidak mampu gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama bahwa kontrol sosial itu sangat-sangat penting. Kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita, apakah dia sudah menghilang dari peredaran misalnya ya. Apakah dia menunjukkan wajah atau bahasa tubuh yang aneh gitu. Atau dia bisa menceritakan sesuatu tapi tidak menunjukkan kebebasan. Nah, kondisi-kondisi inilah yang seharusnya menjadi perhatian publik sehingga masyarakat tidak hanya menjadi bystander, mengetahui ada kekerasan tapi tidak bisa berbuat apa-apa atau menunggu orang lain untuk membantu orang tersebut karena dia merasa bahwa itu bukan urusannya. Oke, artinya butuh kepekaan ya, jangan menampik jika memang ada muncul beberapa hal yang tadi disebutkan oleh Mbak Hanifah tadi. Nah, Mas Gumilar dari kuasa hukum perwakilan dari korban, apa harapan ke depannya? Dan tentunya harapannya adalah ini bisa adil untuk korban dan pelaku bisa dijerat sanksi seberat-beratnya. Betul, sangat betul Mbak Nanda. Sekali lagi konsep
seseorang itu harus dipidana sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan kesalahannya, itu sangat kami harapkan. Keadilan bagi korban yang memang saat ini luka permanen yang didapatkan oleh korban. Sehingga ya kami kepada para pihak yang memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dari mulai tingkat penyidikan dan nanti di penuntutan dan nanti di peradilan, kami mohon untuk dapat memberikan keadilan kepada korban yang memang saat ini sangat membutuhkan. Selain dari kesehatan baik fisik ataupun mental, korban pun sangat menginginkan keadilan yang dirasakan. Begitu, Mbak. Oke, kita harapkan bahwa memang apa yang diharapkan oleh keluarga, korban tentunya bisa terakomodir semua dan korban saat ini bisa dalam kondisi lebih baik lagi. Tentunya ini menjadi sorotan kita semua dan kita turut prihatin dengan apa yang dialami oleh korban. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya pagi ini bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Hanifah Hasna, kriminologi, dan juga Gumilar Tria Saputra, kuasa hukum korban. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mbak Nanda, Mas Gumilar.